Samanera Ade Supandi. Ya, hari ini kita bincang-bincang dengan salah satu alumni STAB Kertarajasa, di mana nanti kita akan mungkin membahas bagaimana pekerjaannya di sana, pengalamannya di sana ya. Oh ya, sepak terjangnya di sana seperti apa ya gitu ya. Iya. Ya, halo Mas Hari. Ya, halo juga Samanera Ade. Bagaimana kabarnya, baik ya? Iya, baik. Samanera sendiri gimana kabarnya di sana? Ya, baik juga. Oh ya, ini Mas Hari asli Lombok ya? Iya, saya asli Lombok Barat. Dekat rumahnya Bante Citaguto. Mungkin kalau kenal Bante Cita pasti kenal lah orang dosen kita di sana ya. Iya. Iya, dekat lah sama Bante Citaguto. Aslinya ini ya Lombok Barat Ganjar ya? Lombok Barat Ganjar, tepat sekali Sam. Samanera sendiri di Lombok mana? Saya Lombok Utara. Lombok Utara, iya. Ganjar ke Lombok Utara ya sekitar 2 jam lah. 2 jaman ya? Iya. Ya, kapan-kapan lah kalau kita balik bisa berjumpa ya Sam. Wah, ada rencana pulang nih? Untuk saat ini belum sih, karena baru-baru pindah. Baru 6 bulan di Pekanbaru. Sekarang posisi saya di Pekanbaru. Oh iya. Berarti sebelumnya di mana sebelumnya? Di wihara mana? Dulu saya ngajar di Batam, tinggal di Cetia dulu, bukan wihara. Cetia Manggala Utama namanya, di Batu Ajinya. Jadi kalau Samanera nanti dapat undangan ke Batam, ya kalau pergi ke Cetia Manggala Utama, bisa tanya-tanya itu pasti ya umat-umat sana pasti kenal saya. Jadi Cetia Manggala Utama namanya di Batam. Batu Aji. Berapa tahun di Batu Aji. Di sana? Di sananya 2 tahun. Saya ngajar di sekolah Glube tulisannya di Batu Ajinya itu. Glub 2. Wah, lumayan lama juga ya Pak Put ya. Kebetulan Kebetulan di sana juga ada alumni kita juga, ada Miss Dwi Santi, mungkin kenal yang dari Lampung, Pak Putu. Mungkin Pak Putu kenal. Oh, Mbak Dwi Santi ya. Itu angkatan saya, Mas Ari. Kak Ari. Oh, enggak. Iya, angkatan Pak Putu. Iya, sekarang dia udah menikah, udah punya anak ya, nggak salah ya? Iya, udah punya anak 1 lah. Kak Ari kapan nyusul? Udah ada rahulanya. Iya nih. Kak Ari kapan nyusul nih? Saya sejauh ini belum terpikirkan dulu kesananya. Masih nikmati hidup lah, masih nikmati masa-masa muda. Berarti masih single nih? Masih single? Iya, masih. Waduh, masih, Pak Putu. Ya oke. Di Batam selama 2 tahun itu mengajar apa aja, Kak Ari? Saya sempat pegang 2 bidang studi sih, maksudnya di agama juga iya, sama dulu sempat megang PKN juga. Oh, PKN. Oh, ada PKN juga kebetulan, ya? Iya, kekurangan guru. Jadi saya diamanatkan untuk ya bantu-bantu ngajar PKN. Jadi saya ngajar kelas 7-8 dulu di Batam. Tapi kalau agama, saya ngajar dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Wah, banyak juga ya yang diajarnya ya. Kalau segitu banyaknya itu, gimana itu ngatur waktunya itu? Kebetulan pas waktu-waktunya. Jadi agama nggak terlalu kayak matematika kan, banyak JP-nya. Kalau agama paling per kelas itu 2 JP saja. Jadi misalkan hari Senin kelas ini. Pokoknya bisalah terbagikan waktunya. Pas lah. Oke. JP itu jam pelajaran ya? Kak Ari ya? Iya, jam pelajaran. Sekarang tinggal di mana sekarang? Sekarang saya di Pekanbaru. Sekarang di wihara. Saya masih bantu-bantu di wihara Pubak Manggala Arama namanya. Sekarang yang di sini, yang berdomisili di sini Bante Indaguno. Mungkin kalau kenal Bante Indaguno, itulah bos kami di sini. Oh ya, tahu. Yang ya. Oh, berarti wihara Pubak Arama itu
Dulu kan di Ruko kalau tidak salah ya. Iya benar, sekarang tapi udah pindah Pak Pudo. Soalnya tahun 2000 berapa ya? 15-an pernah ke sana sih. Sebagai Samanera. Udah pindah. Dan sebenarnya bisa dibilang mungkin ya yang saya ketahui di Pekanbaru yang terbesar lah di sini. Oh. Yang saya ketahui. Ada lagi. Sebelahnya juga ada lagi tapi wihara STT, Sangga Theravada Thailand. Itu besar juga. Wihara Tarama. Tapi kalau kita bandingkan ya jauh besar wihara kita di sini. Dibandingkan dengan STT. Dekat juga itu bisa dikatakan tetanggaan lah dengan wihara STT. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong di sana wiharanya banyak ya di Riau itu ya? Bisa dikatakan lumayan banyak sih. Banyak ya? Wihara tempat meditasi aja ada wihara Sumeda, wihara banyak lah. Banyak juga sih sebenarnya umat kita di sini. Tapi ya namanya umat Buddha kita yang di kota memang kadang-kadang masih campur-campuran ya. Kalau Theravada sendiri, wihara Theravada sendiri baru berkembang lah. Sekarang ada 4 tempat binaan tempat binaan Sangga Theravada di sini. Yang salah satunya Puba Manggala Arama yang tempat saya tinggal ini, terus ada Bengkalis. Kalau ke Bengkalis memang harus nyebrang kita lewat laut. Kalau perjalanan dari Puba Manggala Arama ya lumayan jauh sih. Jauh ya? Iya, nyebrang laut aja sekitar setengah jaman. Terus lewat daratnya ya sekitar 4 atau 5 jam lah sampai. Lumayan jauh. Wah lumayan jauh itu kalau sampai 4-5 jam gitu ya. Iya, tapi kalau dikejar terus sih 4 jam sampai. Terus ada binaan kita juga di Kandis. Nah Kandis itu jaraknya sekarang karena udah ada jalan tol ya sekitar 1 jaman lah. Kalau yang bawah Mas Hacus ya. Mas Hacus masih ingat. Iya. Tapi kalau yang bawah-bawah kayak Mas Tulas mungkin 1,5 jam lah. Kalau Mas Hacus cepat itu sampailah 1 jam. Sampai kemana? Itu kalau lewat jalan tol ya. Menghemat waktu ya. Lewat jalan tol. Dulu waktu belum ada tol, kebetulan waktu itu kan saya sempat pembinaan di sini waktu itu. Waktu jadi Samanera selama 9 bulan. Jadi bersyukurlah selama pembinaan di sini, kena COVID, kan ada musim-musim COVID-nya itu kan. Jadi apa yang saya lakukan di sini ya bercocok tanam, nanam rambutan, pokoknya banyak tanaman di sini. Pas saya pindah ke sini, udah tinggal panen rambutan, matang. Oke. Jadi terus ya keluarga banyak juga jadinya di sini kan ngerasa kayak banyak keluarga jadinya sini. Makanya banyak yang suruh pindahlah ke Pekanbaru katanya. Oh, jadi keluarganya sudah ada juga di sana ya, Kak Ari? Keluarga dalam sih kalau keluarga kan. Keluarga dalam. Kalau keluarga aslinya di Lombok ya. Iya. Saya pengen tahu Kak Ari, experience-nya mengajar di sekolah Batam atau sekolah Globo tadi ya, nggak salah ya. Seperti apa experience-nya di sana? Saya sendiri sih ngajarnya, apalagi di sana kan memang mayoritas kota-kota kan, orang-orang kota. Bisa dikatakan siswa-siswa saya yang dari pribumi sendiri bisa terhitung lah. Yang banyaknya itu. Jadi apa yang kita lakukan di sana, ya kita memang lebih ke prakteknya sih kami di sana. Karena kita ngelihat dari siswa-siswa kita memang baca Paritana Makarapata aja kan kadang susah kan. Susah kalau kita orang-orang kota ini agak ya enggak semua orang kota sih. Maksudnya ya gimana ya cara menjelaskannya. Intinya kalau terlalu dalam tentang ajaran-ajaran Buddha yang kita ajarkan agak susah, sehingga kita pelan-pelan sambil praktek dan alhasil selama 2 tahun di sana ya lumayan lah anak-anak kita jadi paham dhamma yang sebenarnya. Kalau kita yang saya rasakan ya, kalau kita langsung masuk ke materi-materi terus kadang-kadang anak-anak kita cepat bosan, cepat ini, sehingga lebih banyak ke prakteknya sih secara saya mengajar. Terus anak-anak kita juga pokoknya sering saya ajak jalan-jalan anak-anak. Pangsen lah, terus ada pokoknya kunjung-kunjung wihara-wihara dan lain sebagainya. Oh berarti menemukan
Perbedaan ya. Perbedaan apa namanya? Mungkin latar belakang dari pendidikan agamanya di sana ya berarti Mas Ari ya. Sehingga gini Mas Ari, apa namanya? Kayak kita itu ngajarin dari awal lagi gitu loh. Bener nggak Mas Ari? Kalau tebakan saya itu. Iya, tapi dulu bersyukur kalau di Batam ya, anak-anak kita misalkan siapa yang mimpin sekarang SD aja udah rebutan kadang-kadang mimpin kan baca parita, meskipun kadang-kadang kalau kita suruh baca sendiri terus tanpa buku nggak bisa memang. Tapi paling tidak mereka berani. Tapi sekarang yang tempat saya ini karena 6 bulan di sini masih prosesnya agak harus berproses lagi. Sampai saat ini kalau saya suruh mimpin kadang-kadang susah. Padahal saya jenjang SMA sekarang di sini kan. Oh, udah jenjang SMA. Jadi ya. Kalau di Batam itu harus pelan-pelan. Kalau di Batam itu dari jenjang apa yang Kak Ari ngajar? Saya sempat pegang SD juga sampai SD, SMP, SMA, SMK kan. Tapi setelah itu waktu Miss Hanti lagi hamil besar sehingga saya disuruh pegang SD juga. Tapi setelah Miss Hanti selesai masalah kehamilan terus lahir dan lain sebagainya masuk lagi. Nah saya jenjang SMP, SMA, SMK saja. Saya fokus ke sananya. Jadi bersyukur di sana karena Miss Santi yang ngajar SD-nya, jadi udah terajarkan baca-baca parita dari dasar-dasar, nama kerapatan dan lain sebagainya. Sehingga pas ke SMP-nya udah termasuk bisa. Nah kalau yang tempat kami ini memang karena memang banyak aliran kita kan, apalagi katakan ada yang aliran ini pokoknya banyak sekali aliran, sehingga ya kita juga harus memahami anak-anak kita juga sih. Saya pun ya pokoknya harus pelan-pelan lah ngajarin. Mungkin itu ya penyebabnya sehingga perlu diajarkan dari hal-hal yang lebih mendasar dulu ya. Kalau langsung ke yang lebih dalam mungkin mereka sulit ya. Sulit mereka pahami karena di latar belakangnya oleh aliran yang berbeda juga ya. Iya. Bahkan anak-anak kita kan yang kebetulan sekarang kan udah fokus sekarang yang tempat saya ngajar ini fokus ke jenjang SMA. Banyak yang SMP-nya tidak beragama Buddha, sehingga sebenarnya di KTP-nya, KTP orang tuanya, menurut kronologi kehidupan orang tuanya itu Buddhis. Tapi karena waktu SMP dekat rumahnya dengan sekolah-sekolah yang tidak Buddhis, sehingga dia mengikuti alur sekolah itu beragama yang itu. Sehingga sekarang pas masuk ke kelas 10, ada kejadian waktu kelas 10, saya ngajarin tempat ibadah agama Buddha di mana. Bingung juga, nggak bisa. Karena memang basic dia dari SD, TK, SD, SMP, udah basic pelajaran agama lain. Sehingga tempat ibadah aja, itu kan pertanyaan sangat dasar kan. Kurang tahu juga. Saya sarankan buat junior misalkan ada yang mau jadi guru itulah kalau kita ngajar di kota memang harus benar-benar mampu memahami anak-anak kita lah karena memang latar belakang berbeda-beda. Iya berarti ya kan seorang guru kan harus bisa memahami karakteristik dari siswanya. Kalau enggak gitu susah ngajarnya ya. Nah itulah kadang-kadang ketimpangan, maksudnya ada yang pintar karena basicnya memang ada yang ini pokoknya beraneka ragam lah sehingga jadi guru butuh kesabaran kadang-kadang. Iya. Kalau enggak kan emosi terus nanti. Apalagi ada yang nakal segala macam kan harus sabar ya seorang guru. Jangan sampai main fisik gitu kan karena nggak sabar gitu ya. Yang paling susah itu ngajar apa tuh sebenarnya dari agama Buddha lah. Materi agama Buddha yang paling susah ke anak-anak itu. Materi kebetulan sekarang saya lagi dapat pelajaran kelas 12 kan. Kelas 12 itu kan belajar tentang alam semesta. Kadang-kadang asal-usul anak-anak kan kadang saking penasarannya asal-usulnya itu ditanya-tanya kadang-kadang siapa yang duluan, siapa yang duluan dulu ini. Manusia apa-apa ini. Nah, itu termasuk butuh tambahan referensi bagi saya karena mereka kadang-kadang nanya begini-begini kiamat apa dan lain sebagainya. Itulah yang agak menurut saya butuh belajar lagi. Kira-kira jawaban Kak Ari apa tuh? Ditanya soal kiamat. Kapan kiamat? Kalau saya ditanya tentang kapan kiamat, kebetulan di buku kita kan ada acuan, ada beberapa. Pertama yang saya jelaskan sih yang akan ada muncul matahari sampai matahari tujuh. Saya berusaha membayangkan mereka.
Coba kalian bayangkan di Pekanbaru ini kan terkenal panas, Pak Putu. Sangat panas di Pekanbaru ini. Mungkin di Indonesia mungkin ya salah satu yang paling panas di Pekanbaru juga kan, karena memang salah satu garis khatulistiwa di sini di Pekanbaru, sehingga panas sekali. Ya kalau nggak musim hujan hampir 40 derajat kadang-kadang. Makanya panas sekali di sini panas. Ya. Saya begitu cara jawab. Nah, di sini aja 30 udah panas. Ini untuk kalau lowongan pekerjaan sebagai guru di sana apakah masih terbuka ya, Kak Ari? Sebenarnya banyak sih. Apalagi di Batam ya banyak sekali sebenarnya dicari guru. Kita bisa lihat juga sih dari grup-grup alumni kita kan kadang-kadang informasi ini butuh guru. Tapi orang yang mau itu mau nggak gaji awalnya ya biasa, kalau gaji awal kan nggak terlalu besar. Intinya kalau jadi guru apalagi tamatan STAB kita ya nggak diragukan lah. Udah banyak lah kalau lowongan kerja di Batam maupun di Pekanbaru banyak lah. Oke, gajinya Kak Ari sekarang berapa di sana? Kisaran UMR nggak? Apanya? Boleh ya, dapat lah. Karena tempat saya ngajar sekarang ini bukan sombong ya. Tempat saya ngajar ini, memang ya terkenal kalau misalnya diklik nanti di internet, sekolah paling bagus bahasa saya paling bagus di Pekanbaru. Mungkin salah satu akan muncul itu adalah sekolah tempat saya ngajar. Namanya Sekolah Dharma Yuda. Sekolah Dharma Yuda. Sekolah Dharma Yuda ya. Oh, namanya Sekolah Dharma Yuda. Tapi ngomong-ngomong untuk di sana, saat ini, Mas Ari ini. Apa? Ngomong-ngomong di sana alumninya banyak ya di sana. Kalau tempat saya ngajar ini mungkin alumni lama sekali. Mungkin angkatan paling awal mungkin ya. Mungkin kan kalau kenal namanya Pak Mijan. Kenal Pak Putu? Iya. Pak Mijan. Sumijan namanya. Iya. Itu alumni kita juga ngajar di Sekolah Dharma Yuda juga, tapi beliau jenjang SD sama istrinya. Itu sepasang yang lahir dari STAB Kertarajasa kita juga, itu dua-duanya. Nah, iya pasangan. Dapat jodohnya ya di sini. Sama-sama alumni gitu ya. Luar biasa. Iya. Sekarang beliau ya kalau saya pernah bertanya ke beliau udah ngajar di Dharma Yuda selama 15-an tahun, udah lama. Itu pokoknya alumni kita yang paling senior lah mungkin. Ngajar agama juga ya udah di sana? Iya, ngajar agama tingkat SD. Kalau saya jenjang SMA. Oh, SMA, sekarang SMA ya. Sebelumnya SD, iya, SMP, SMA ya. Sekarang SMA ya. Iya. Iya. Sekarang lebih fokus lah. Kalau dulu di Batam ya agak berat lah rasanya. Apalagi kalau udah mau ujian anak-anak itu kan, harus bikin soal sebanyak begitu kan. 10 beda soalnya, kalau 11 12 beda. Kelas SD dan lain sebagainya beda. Tapi sekarang kan fokus hanya kelas 10, 11, 12 saja. Tapi sebelumnya itu ini ya, di tempat ngajar sebelumnya itu kurikulum apa yang dipakai di sana? Masih pakai kurikulum K13 sih. Sekarang baru udah Merdeka Belajar yang tempat saya ngajar ini. Oh, masih kartil ya dulu ya. Oh, udah Merdeka Belajar di sana. Gurunya merdeka enggak? Kak Ari. Enggak malah. Ya, pokoknya ada plus minusnya sih. Semua kurikulum memang ada plus minus. Kalau plus minusnya, kalau di Merdeka Belajar ini, plus mungkin lebih plus ke siswa sih. Karena aturannya di kurikulum Merdeka Belajar ini, kita nggak boleh main PC, kita nggak boleh marah-marahin anak. Pokoknya anak-anak itu kita harus disuruh kalau di kurikulum ini memahami anak-anak kita. Misalkan di kelas A, tempat saya ngajar kelas A kan 28 orang. Jadi kita harus memahami 28 karakter itu. Jadi kita nggak main langsung, misalkan nggak bisa langsung kita bentak, marahin, itu nggak boleh kalau di dalam kurikulum belajar. Pokoknya kita harus kayak bahasa halusnya ngelus-lus gitu-gitu. Bayangkan 28 karakter, misalkan A. Begitulah bedanya. Kalau kurikulum K13 masih bisa lah kita agak ini kan. Iya. Berarti secara segala gaji kalau di sana mencukupi lah, lebih dari cukup lah begitu ya.
Ya, kalau saya yang menyukuri sih lebih dari cukup lah. Ya, coba disyukuri Kadang-kadang ya. kalau kita nggak menyukuri 5 juta, 6 juta juga tetap kurang kan. Tetap kurang terus ya. Gitu. Iya. Betul. Jadi recommended lah kalau ke sana ya, Sami, Kak ya. Iya. Kalau di Dharma Yuda sih, kalau di Pekanbaru sih, ya bisa ditanyakan lah ke senior-senior kita yang pernah ke sini sih. Ya bisa dikatakan lumayan terkenal sih sekolahnya di sini. Selain ngajar, aktivitasnya untuk keagamaan? Mungkin di wihara ya, aktivitas di wihara ya. Iya. Di wihara. Ya. Saya 1 minggu, kadang-kadang memang banyak ini kan, disuruh pembinaan-pembinaan. Di sini kalau udah aktif, pembinaannya setiap hari Selasa itu ke Kandis. Jadi saya sepulang ngajar, jam 5 udah jalan ke Kandis. Nanti nyampe di sana jam 6:30, jam 7 udah mulai acara di Kandis. Nanti selesai jam 9 dari sana, balik ke sini kadang-kadang jam 11 baru sampai. Pokoknya lumayan capek sih kalau udah mulai aktif pembinaan ya. Biasanya udah aktif, nanti kalau masuk pelajaran baru ini pasti aktif juga pembinaan. Terus ke RAPP juga pembinaan kita setiap hari Kamis. RAPP. Oh ya, kalau di perusahaan itu ya. Oke. Ya, RAPP yang tempat si Peri sekarang, alumni kita juga si Peri. Oh, Peri di sana. Adik tingkat kami. Iya, Peri Andriano. Iya. Berarti Kak Ari di sana ceramah juga, ngisi meditasi juga. Pembinaan gitu. Ya. Iya, ceramah, ngisi-ngisi. Terus pokoknya bantu-bantu lah. Kalau di sini kan setiap hari Minggu kan ada kegiatan. Puja bakti umum, ngajar sekolah minggu. Jadi kadang-kadang kalau nggak ngajar sekolah minggu, ya udah mimpin puja bakti umum. Kadang-kadang disuruh ceramah juga. Itulah kegiatan kalau hari Sabtu Minggu. Oh, berarti jadi bisa dikatakan liburannya jarang lah. Tapi sekarang lagi libur ini, jadi nikmat sekali lah rasa hidup ini. Kapan mulai ini aktifnya? Masuk sekolah lagi tanggal 8. Berarti ilmu yang dulu kan Kak Ari jadi Samanera kan selama 4 tahun pendidikan di STAB Kata Rajasa gitu ya. Jadi sangat berguna pasti dong. Sangat berguna itu. Kalau enggak pernah berarti itu mungkin mental kita kurang ya. Iya. Nah ya bersyukurlah pernah menjajali bahasa apa itu. Pernah ikut serta melatih diri selama 5 tahun kan jadi Samanera, ya itu sangat-sangat membantu. Karena kadang-kadang wihara kadang-kadang main tunjuk-tunjuk aja kan. Ngisi hari ini, padahal kadang-kadang dadakan-dadakan gitu. Iya. Kalau nggak ada serba bisa gitu ya. Iya, kalau nggak ada persediaan kita, makanya itu saya bersyukur pernah melatih diri selama 5 tahun kan. Sehingga ya walaupun ditunjuk dadakan ya masih mampu lah paling tidak yes no bahasa Inggrisnya. Ya itulah pokoknya manfaatnya kita pernah jadi Samanera banyak sekali sih. Perannya sangat besar sekali. Khususnya bagi kompetensi diri ya, skill kita ya di sana. Karena kalau di perantauan, apalagi di agama Buddha, apalagi sudah tahu sebagai seorang Samanera, waduh itu siap itu. Ya itulah kesempatan. Iya. Menurut Mas Ari ya, relevansi mata kuliah kita di sekolah-sekolah itu bagaimana ya, Mas Ari? Kalau pelajaran kita di kampus-kampus memang kadang-kadang beberapa lah dari 100% yang kita pelajari di kampus, kalau kita belajar ngajar-ngajar di ini tempat sekolah-sekolah mungkin 50% lah bisa kita gunakan itu. Tapi yang kita gunakan, apalagi kita bersyukurnya jadi Samanera kan, jadi kita terjun ke lapangan, malah itu yang lebih banyak keluar ilmu lapangan itu, apalagi sekarang kurikulum belajar. Kalau suta-suta misalkan kita pelajari yang diajarin sama Bante Citagudo kan, kebetulan guru suta kan. Dari beberapa yang kita pelajari, sedikit yang kita keluarkan di pelajaran-pelajaran siswa-siswa. Karena nggak nyampe kadang-kadang mereka Ya makanya ilmu-ilmu kesamaneraan lah ya banyak keluar. Maksudnya ilmu-ilmu kesamaneraan itu seperti yang dididik sama Bante Kanti kan. Kadang-kadang bagaimana caranya kita berbaur sama kawan-kawan yang beda daerah. Jangan sampai sering-sering menggunakan bahasa-bahasa sendiri. Makanya saya nggak bisa berbahasa Jawa karena sering berbahasa Lombok dulu. Itulah yang saya sesali. Cara hidup-hidup kayak hidup lapangan lah yang perlu, yang banyak terjun di pelajaran-pelajaran kita.
Kalau ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus memang ya seperti yang saya katakan tadi, nggak semua yang kita pelajari langsung bisa kita gunakan ke sini. Tapi berperan juga. Berarti secara teknikalnya, misalnya nyusun RPP itu masih masih lah. Sangat lah ya gitu ya. Micro teaching bagaimana praktek micro teaching dengan realnya, real ngajarnya? Sebagai dasar lah yang kita diajarin bagaimana cara bikin RPP dan lain sebagainya. Karena RPP sekarang di kurikulum Merdeka Belajar malah beda namanya. Oh, apa itu? Coba. Merdeka, CP dan lain sebagainya kan. Jadi agak mirip tapi agak beda. Jadi hampir tidak digunakan juga kan, tapi masih sebagai dasar masih digunakan. Pada intinya sih pelajaran di kampus ya sangat membantu, tapi tidak 100% bisa kita gunakan sih. Oh ya, oke. Yang kondisional berarti ya. Iya. Kondisionalnya. Ini kedepannya nih, Mas Kak Ari. Aku kebiasaan manggil Mas di sini orangnya. Iya, saya panggilnya Mas terus ini. Kak Ari kedepannya ini, Kak Ari mau ngapain? Kalau planning saya sendiri, yang jelas PNS. Kalau udah satu tahun di sini, PNS. P3K ya sarannya. Aturan iya, tapi memang ada beberapa perusahaan kan ada aturannya. Kalau di sekolah kami ya memang P3K atau PNS itu masih tidak diizinkan. Pokoknya ada, apalagi swasta kan ada memang aturan-aturan swasta yang tidak mengizinkan. Jadi saya belum kepikiran ke sana sih untuk daftar P3K, PNS dan lain sebagainya. Intinya tujuan saya sekarang, kalau misalkan sudah 1 tahun, ini kan baru 6 bulan saya ngajar di sini. Aturan kontrak kami setiap 1 tahun diperpanjang kontraknya 1 tahun 1 tahun. Nanti kalau memang bagus kinerjanya, 1 tahun itu sudah bisa ditetapkan kalau bagus. Makanya kalau misalkan ditetapkan nanti setelah 1 tahun, cari-cari rumah, terus nanti mungkin ya rencana awal sih nabung dulu kan, karena ada mimpi awal itu. Adalah mimpi saya yang jadi orang sana nantinya ya kalau udah beli rumah sekali ya. Oke, Mas Ari, ini sebelum lebih mendalam gitu, saya pengen tahu gitu kan, ini kan alumni kita rata-rata banyak yang kerja itu keluar daerah gitu ya. Apa yang menjadi masalahnya gitu sehingga kan tidak kerja di tempat asalnya tapi lebih banyak ke luar daerah gitu untuk kerja gitu? Apa alasan kita kadang-kadang lebih banyak keluar daerah ya? Saya pernah coba 7 bulan kan di kampung. Saya cobalah bantu-bantu kampung. Pekerjaan banyak sebenarnya di kampung, sangat banyak pekerjaan. Saya langsung 7 bulan di sana udah 2 pekerjaan saya. Pertama, papa angkat saya udah menyerahkan, kamu ajar di SMA 1 Gerung. SMA 1 Gerung mungkin kalau sama Nera Ade kenal, SMA 1 Gerung itu salah satu SMA yang elit. Tapi kalau jadi guru honor, itu sebulan itu 300. Bayangkan kalau saya ngajar pakai motor ke sana kan? Enggak balik modal, malah kita yang nambok kan. Nah itu salah satu alasan. Terus kemarin itu juga waktu saya di kampung, udah mau serah terima itu jadi kepala sekolah minggu. Sekolah minggu kami yang di Girimeta Nyompal. Tapi ya kalau perlu saya ungkapkan, gajinya kadang-kadang keluar 6 bulan 600. Jadi perhitungan sebulan 100. Itulah alasan. Kalau dasar, apalagi ya jujur saja, mungkin kalau di kampung banyak lah yang tahu saya di sana. Saya kalau boleh jujur, saya belum punya yang perlu saya punya gitu kan, sehingga saya memutuskan, saya nggak kuat kalau di sini mengabdi di sini karena itulah alasannya, nggak akan bisa bikin rumah, nggak akan bisa ini dan sebagainya, sehingga saya putuskan untuk meninggalkan ini. Mungkin itu salah satu alasan kenapa di kampung-kampung kita jarang mengabdikan diri. Karena itu dasar awalnya udah kurang di kampung, terus mau berusaha mengabdikan diri agak susah, agak lambat deh. Kalau misalkan saya di kampung, udah ada warisan dari orang tua, misalkan ada sawah, ada sapi dan lain sebagainya, mungkin saya bisa bertahan. Tapi ini warisan apapun, bisa dikatakan hampir tidak ada kan warisannya. Sehingga itulah alasan saya kenapa saya sendiri keluar kampung. Mungkin alasan-alasan yang lain juga begitu. Iya sih. Tapi rata-rata ya sama Radya ya. Kalau kita merantau tuh memang
alasan kita ya ekonomi tadi begitu loh. Apalagi dengan tadi gaji ya bukan hanya di Lombok sih, di Lampung juga sama di desa saya. Ya 300.000. Ya jadi saya misalnya kalau mau pulang, aduh nih ngapain ya di rumah ya. Makanya lebih baik berpikir lah. Iya, lebih baik kita merantau begitu, merantau untuk mengadu nasib begitu. Dan ya di rantau ya seperti halnya Mas Hari sudah pengalaman, segala ilmu harus dipakai untuk mendapatkan kecukupan ekonomi tersebut. Tapi memang prospeknya di luar itu emang luar biasa. Mungkin itu ya alasan hingga banyak alumni kita yang kerja di luar daerah ya, karena di beberapa daerah itu kan, terutama di angkatan saya juga rata-rata tidak ada yang tahan di rumah, semuanya pergi merantau gitu. Ada yang ke Bali, Kalimantan gitu, Sumatera. Ya itu wajar sih Samanera karena tergantung dari luasnya lapangan pekerjaan juga gitu. Ya seperti itu sharing sih. Ya Kak Ari ya sharing ya gitu ya. Kita mengadu nasib. Saya di sini, Kak Ari di sana gitu. Karena kita adalah perintis bukan pewaris ya, makanya kita harus merantau. Mulai dari nol lagi ya itu. Di sana kan ini kan alumni ya lumayan banyak juga ya. Apakah di sana juga membuat himpunan gitu, alumni gitu, STAB Kertarajasa komunitas? Di Batam dulu sangat banyak lah alumni kita yang dari STAB Kertarajasa. Bahkan ada namanya Pak Edi. Pak Edi sekarang jadi kepala sekolah di tempat kita di Batam. Itu alumni kita juga kan, STAB Kertarajasa. Selain jadi kepala sekolah, beliau juga jadi ketua perkumpulan guru-guru. Jadi ya cukup bangga lah rasanya kita pernah mengampuh pendidikan tinggi di STAB Kertarajasa. Intinya alumni kita yang banyak itu di Batam. Kalau di tempat kami yang di Pekanbaru sekarang ini tidak terlalu banyak, tapi ada. Kayak tadi ada sepasang, Pak Sumijan sama istrinya. Terus ada si Almi, ada Iman Yana, ada Ferry. Ya sekitar 10-an orang lah di sini. Tapi kalau di Batam banyak. Udah banyak di Batam. Terus tadi pertanyaannya udah bikin belum grup himpunan itu ya? Kebetulan sampai saat ini belum kami buat sih. Tapi ini ide yang bagus dari Samanera. Terima kasih Samanera. Yang jelas yang sudah saya buat grup di sini adalah grup keluarga besar Lombok. Kebetulan orang-orang Lombok banyak. Komunitas Lombok nih Pak. Iya, banyak orang Lombok di sini ternyata. Terutama Lombok Barat yang banyak di sini. Saya tanya-tanya yang siapa-siapa nama-namanya ternyata keluarga saya semua. Jadi banyak keluarga. Di Pekanbaru. Oke. Ternyata DNA merantau sudah ada di keluarganya Kak Ari ternyata. Oke Kak Ari. Mungkin ada saran untuk STAB supaya nanti lulusan kita itu bisa benar-benar berkontribusi, kemudian memiliki skill yang dibutuhkan di luar sana, baik itu sekolah dan lain sebagainya. Mungkin apa yang harus dikembangkan atau ditingkatkan di STAB Kertarajasa gitu untuk junior Mas Kak Ari di sini. Pesan lah ya bahasanya ke adik-adik cingket junior mungkin saya berpesan lah yang tinggal di sana, apalagi ibu kita mungkin bahasa ininya ya Bante Kanti udah berusia nambah terus usianya, jadi ya minta tolong dijaga. Dan ya semoga nanti kalau ada karma baik juga saya bisa mengunjungi beliau juga. Itulah buat teman-teman Samanera maupun siapapun yang berada di sana. Ya kita harus rawat-rawat orang-orang yang ada di sana seperti Bante Jaya juga udah mulai bertambah usianya. Bante Kanti terutama kan, apalagi Bante Kanti mungkin udah nggak bisa naik ke pagoda yang tempat biasa tempat baca parita. Itu pesan pertama yang ada di sana. Terus pesan yang kedua untuk misalkan adik-adik yang mau meneruskan sebagai guru atau apapun jadi Bante atau apapun itu, kalau misalkan jadi Bante,
ya harus jadi contoh-contoh, misalkan buat adik-adik tingkatnya. Biasanya kan kalau udah jadi bande kan biasanya udah tamat kuliah di sana. Nah kalau udah tamat kuliah di sana, ya harus memberikan contoh-contoh seperti banyaklah bante-bante kita. Kemarin kebetulan ada Bante Ratana Jaya main ke sini, Bante Karuna Silo, ada Bante Cata Seno. Nah, beliau-beliau juga udah memberikan hal-hal baik lah buat kita. Jadi itu pesan saya buat Samara yang akan melanjutkan mungkin jadi biku, harus memberikan contoh yang baik, jangan sampai bertindak yang kurang baik lah, meskipun umat sendiri kadang-kadang kenal saya harus pokoknya harus dijaga. Itu pesan saya untuk adik-adik saya yang akan jadi biku. Terus misalkan jadi guru, apalagi teman-teman yang udah jadi guru mungkin bisa ditanyakan, apalagi ini kan udah berbincang-bincang tentang alumni sana, nanti bisa ditanyakan juga ke teman-teman yang lain. Nah, jadi yang akan mau jadi guru, biasanya kita kalau udah jadi guru, apalagi guru-guru agama biasanya terjun, nanti tinggalnya di wihara biasanya. Wihara-wihara. Jarang ada misalkan alumni kita terjun langsung beli rumah, terus tinggal di tempat dekat dia ngajar. Biasanya terjun dari STAB kita, langsung ditinggal di wihara, bantu-bantu wihara dan ngajar. Biasanya begitu. Kayak di Batam banyak sekali alumni kita. Jadi kalau misalkan nanti memilih jadi guru atau apa pekerjaan-pekerjaan lain itu, di tempat kita tinggal, misalkan tinggal di wihara, apalagi di wihara biasanya fasilitasnya udah dilengkapi, ya kita harus berterima kasih. Bagaimana cara kita berterima kasih? Yaitu bantu-bantu wihara, jaga sifat kita juga. Ininya apa yang mampu kita berikan lah di wihara itu. Perlu diketahui juga saya sendiri pun hari Sabtu Minggu jarang libur. Bahkan sekarang libur panjang saya di sini seperti karyawan. Kenapa saya dedikasikan diri saya seperti ini? Karena ini penting. Sekarang saya jujur lagi nanam ini. Nanti manfaatnya sangat besar. Jadi buat adik-adik tingkat saya, kalau misalkan melanjutkan jadi guru, terus tinggal di wihara, ya bantulah apa yang mampu diberikan di wihara itu. Disuruh mimpin, harus mimpin. Jangan sampai disuruh mimpin malah pergi beralasan begini-begini, ada acara begini-begini. Jangan, karena itu di wihara itu adalah tempat keluarga-keluarga kita. Ada yang kotor dibersihin. Itulah cara kita berterima kasih. Jadi itu sih pesan-pesan saya buat adik-adik tingkat saya yang akan mau jadi guru atau mau kerjaan apapun itu. Kalau misalkan kita tinggal di tempat yang gratis, maksudnya tinggal di wihara-wihara, kita bantu berikan yang terbaik untuk wihara itu. Jadi itu sih pesan-pesan saya. Singkat saja, itu saja. Terus semasa masih di sana, kita harus dengarkan pesan-pesan dari senior kita kayak Pak Putu, terus Bante Kanti, pokoknya banyaklah yang perlu kita dengarkan. Sehingga pesan-pesan senior ini juga menjadi bekal bagi saya sendiri. Jadi buat adik-adik tingkat juga harus menjadi bekal pesan-pesan orang-orang. Pokoknya kita adalah berkah utama lah kita bisa pernah kuliah di sana. Sangat-sangat berkah lah. Berkah banyak utama. Ilmu yang kita Mantap. Kita dengarkan pesan-pesan baik, kita praktekkan pesan-pesan baik itu saja sih pesan saya. Ya Mas Hari, ya intinya bahwa kita harus menjaga sikap ya, terutama untuk nama baik keluarga, alma mater juga ya, karena di mana bumi itu dipinjak ya, di sana langit itu dijunjung ya. Iya benar. Oke, terima kasih Kak Ari sudah berbagi dengan kami. Semoga nanti pesan Kak Ari tersampaikan kepada alumni dan rekan-rekan mahasiswa kita di STAB Kertarajasa. Semoga Kak Ari apa yang ingin dicita-citakan, apa yang ingin menjadi tujuan, akan menjadi keinginan itu segera terlaksana dengan sebaik-baiknya dan terus melakukan pengabdian di masyarakat begitu. Oke, itulah yang kita lakukan semua. Oke, terima kasih Kak Ari. Ya, terima kasih ya di
sela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk bincang-bincang ya. Alumni. Ya. Ini segmen pertama. Terima kasih juga telah diajak bincang-bincang. Ya semoga para dosen ya sehat selalu lah di sana. Terus Pak Putu sama Nera, pokoknya semua yang ada di sana sehat selalu lah. Semoga bisa SHB kita semoga bisa menjadi contoh. Itulah harapan kita, semoga baik-baik lah. Baik-baik semua, SHB kita mungkin maju. Terima kasih.